Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kita bawa hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita percaya pada saat pagi hari ini kita diberkati Tuhan oleh anugerahnya. Kita masuk dengan berani, dengan darah anak domba Allah yang kuduskan. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala pergumulan, dan mari datang dengan penuh ucapan syukur. Oh, kami datang dengan syukur, karena kami percaya Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa. Tidak sekedar mendengar Tuhan, Engkau menjawab. Namun, walaupun Engkau belum menjawab, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan apabila sekalipun Engkau tidak menjawab, kami tetap tidak akan berhenti untuk menyembah. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Ia jadikan semua. Lihat, Ia jadikan semua. Akan melihat Dia jadikan semua. Sahabat yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang berdoa, mungkin saat ini engkau sedang bergumul, mungkin saat ini engkau sedang mengharapkan sesuatu, dan mungkin engkau belum menerima jawaban. Mungkin Tuhan sedang menantikan waktu yang tepat untuk memberikan jawaban. Dan apabila sekalipun Tuhan tidak menjawab, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, tidak akan berhenti untuk menyembah, sekalipun Tuhan tidak mengeluarkan kami dari dalam api. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku akan melihat dia jadikan semua. Ku akan melihat dia jadikan semua. Ku akan melihat dia jadikan semua. Jesus, indah pada waktunya engkau jadikan, engkau yang menjawab. Indah pada waktunya. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan harapan-harapan kami pada Yesus. Sebab doa yang lahir dari itu dan mungkin tidak semata-mata lahir dari iman, tapi doa yang lahir dari sebuah penderitaan. Ada yang sakit, ada yang bergumul, ada yang berbeban berat, ada yang kehilangan, ada yang ditinggalkan, ada yang tidak mendapatkan, ada yang hancur, ada yang terbelenggu, ada yang berdosa dan ingin keluar dari keadaan yang berdosa. Ada yang terikat dan ingin lepas dari segala belenggu. Oh Yesus, hari ini kami berseru bersama dengan sahabat-sahabat yang berseru di dalam doa. Sahabat-sahabat yang bergumul dengan sakit penyakit. Sahabat-sahabat yang bergumul dengan cancer, dengan hipertensi, dengan segala penyakit apapun dalam diri mereka. Doa yang lahir dari iman. Dan bukan sekedar lahir dari iman, tapi lahir dari beban dan beratnya yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi saat ini ada banyak orang yang sedang bergumul dengan masalah-masalah mereka. Mungkin mereka ditinggalkan oleh suami, oleh anak-anak, oleh istri. Mungkin mereka terikat dengan hutang piutang. Mereka terikat dengan obat-obatan atau apapun juga. Hari ini ada doa-doa yang lahir dari kesakitan. Ketika mereka berdoa, sama seperti Hana yang bergumul dari penderitaan dan kesakitan. Dan Tuhan menolong, Tuhan melamati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang akan. Yesus menjawab dari yang kuharapkan. Dengan jarak di waktu yang tepat, kau kan melihat Dia jadikan indah. Yesus mendengar lebih dari yang
kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kau harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kau kan melihat dia jadikan semua. Kau kan melihat dia jadikan semua. Kau kan melihat dia jadikan indah. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, menurut caranya, menurut ketetapannya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik dan Dia mendengar setiap seruan dan doa yang lahir dari iman, bahkan doa yang lahir dari kesakitan kita. Haleluya. Kita percaya pada saat kita menyembah, kuasanya memulihkan keadaan kita. Amin. Pagi hari ini saudara, apapun yang menjadi beban, doa, dan pergumulan, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin tidak selalu Tuhan menjawab secara instan. Mungkin dia berkata tunggu, atau mungkin dia berkata tidak. Tapi sekalipun Tuhan menjawab tidak, itu pasti adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, dia selalu tahu mana yang kita butuhkan, mana yang kita perlukan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan 5 pasal dari kitab Rut keempat dan pasal 1 Samuel 1 hingga pasal yang keempat. Sedikit akhir dari kisah Rut dan Naomi dan Boas di dalam Rut 4, di mana pada akhirnya Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya karena dia adalah salah satu kerabat yang dapat menebus Rut. Sebelum Boas ada satu orang kerabat yang lebih berhak, tetapi pada akhirnya Boaslah yang menebus Rut. Dan singkat cerita, Rut kemudian diperistri. Dan ketika dia menghampiri, maka lahirlah keturunan dari Boas dan Rut yang dinamakan Obed. Obed ini akan menjadi kakek buyut daripada Daud. Dialah ayah Isai. Jadi Boas adalah buyut dari Daud. Demikianlah kitab Rut yang begitu luar biasa, di mana kita kemarin sudah belajar tentang rahasia kekuatan dari seorang wanita, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh roh firman Tuhan katakan. Rut seorang yang tulus hati, Rut seorang yang rendah hati, dia seorang yang percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Dia orang yang rajin, dia dengan segenap hati mengikuti dan tulus tunduk kepada Naomi. Dan bagaimana kemudian perlindungan Tuhan, sayap perlindungan Tuhan lewat seorang penebus kerabatnya, yaitu Boas, bisa menebus Rut dan Rut beroleh berkat. Saudara, untuk menjadi kuat sebagai seorang perempuan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi kenakanlah manusia batinia, perhiasan batinia yang tidak akan pudar oleh apapun. Maka kehidupanmu pasti akan diberkati. Rut diberkati. Kenapa? Karena dia menerima sayap pelindung, yaitu Boas. Dan dia dipilih sebagai salah seorang perempuan yang melahirkan keturunan Yehuda dan juru selamat di tengah-tengah kehidupan keturunan kaum Yehuda. Terpuji nama Tuhan. Demikian akhir kisah dari kitab Rut. Kita akan masuk di dalam kitab yang selanjutnya dari 1 Samuel 1 hingga 1 Samuel yang keempat. Latar belakang dari kitab 1 Samuel ini, saudara,
Nama kitab ini merujuk pada satu tokoh, yaitu Samuel bin Elkana atau Samuel, putra dari seorang yang bernama Elkana. Samuel ini kemudian selanjutnya dikenal sebagai hakim terakhir dari bangsa Israel. Sebelum kemudian Israel memasuki zaman mereka diperintah oleh kerajaan, oleh raja-raja, dan nabi yang mengurapi Saul dan Daud sebagai raja Israel. Itu adalah Samuel. Arti kata dari Samuel atau Shemuel yakni Allah mendengarkan. Singkat cerita, saudara, bahwa kisah ini bermula tentang kisah tentang kelahiran Samuel, di mana kelahiran Samuel itu adalah karena doa dari ibundanya, yaitu Hana. Peristiwa pemanggilan Tuhan kepada Samuel pada waktu dia masih kecil itu merupakan peristiwa kodrati juga, bagaimana Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible, secara langsung ketika dia tinggal di pelataran di bait Allah bersama-sama dengan Imam Eli. Nah, saudara, alur tersebut diikuti oleh kisah perampasan tabut perjanjian dan penindasan bangsa Filistin terhadap orang-orang Israel yang menyebabkan Samuel mengurapi Saul sebagai raja yang pertama. Namun selanjutnya didapati bahwa Saul tidak terbukti layak sebagai raja dan Allah memilih Daud sebagai raja pengganti yang kemudian mengalahkan musuh-musuh Israel dan membeli tempat mengirikan yang kemudian menjadi tempat pendirian bait Allah pertama oleh putranya yaitu Salomo, dan serta membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Kemudian Tuhan menjanjikan Daud dan keturunannya, tahta kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ringkasan dari kitab 1 Samuel itu bercerita tentang seorang nabi yang besar, yaitu hakim terakhir pada waktu itu. Hakim atau nabi itu hal yang sama yang dikenal. Dia adalah hakim terakhir pada zaman itu sebelum mereka memasuki masa pemerintahan kerajaan. Selanjutnya dari 1 Samuel ini garis besar oleh seluruh kitab 1 Samuel dari pasal 1 hingga pasal yang ke-24 itu dikisahkan dari pasal 1 hingga pasal 12. Itu adalah Samuel sebagai nabi, sebagai imam, dan dia sebagai pelantik raja-raja, pengangkat raja-raja. Dia adalah seorang yang mengurapi raja pertama, yaitu Raja Saul. Kemudian dia mengurapi juga Raja Daud. Nah, saudara, salah satu raja yang bernama Saul dikisahkan di pasal 13. Ya, di pasal 13 hingga pasal yang ke-31, saudara. Itu bagaimana kisah Saul, itu pahlawan yang tragis dan juga raja pejuang. Dia dikenal sebagai raja yang pertama, tetapi dia juga dikenal sebagai raja yang urapannya diangkat dari dia. Dan sebelum dia mangkat betul-betul sebagai raja, Tuhan sudah memilih seorang yang lain, yaitu bernama Daud. Daud menjadi raja Israel dalam 2 Samuel 1 ayat 1 hingga pasal 24. Jadi 1 Samuel hingga pasal yang ke-31 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menegakkan kerajaan Yehuda itu di dalam kehidupan Daud. Nah, Saul itu berasal dari suku Benyamin. Sesungguhnya tongkat kerajaan itu ada diberikan di suku Yehuda karena itu sudah tercatat di dalam kitab Kejadian 49, di mana nubuatan dari Israel kepada anak-anaknya, khususnya kepada Yehuda. Kalau kita baca dari ayat 8 dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seekor anak singa, dan selanjutnya di dalam ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa. Jadi saudara, Yehuda sejak semula sudah dinubuatkan menjadi pilihannya Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, berbicara pemerintahan yang kekal akan lahir dari Yehuda, yaitu dari Raja Daud
Salomo, dan selanjutnya kepada keturunan yang seterusnya, yaitu Yesus Kristus sebagai keturunan Daud, keturunan dari suku Yehuda. Demikian bahwa firman Allah yang pergi itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia pasti mengerjakan apa yang dia perintahkan. Oleh sebab itu, saudara, sangat menarik setiap kali kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara soal penggenapan dari semua yang sudah diungkapkan di firman Tuhan yang ada. Demikian latar belakang kitab 1 Samuel dan sedikit mengenai kitab 2 Samuel pasal 1 hingga pasal 24, 1 Samuel 1 hingga pasal 31. Yang intinya di 1 Samuel ini adalah bagaimana tentang sejarah menaikkan Daud hingga pada kitab 2 Samuel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, garis besar di dalam kitab 1 Samuel ini, di dalam pasal yang pertama itu berbicara tentang lahirnya hakim besar ini, lahirnya nabi yang besar ini, yaitu Nabi Samuel. Sekalipun sebelumnya ada Imam Eli, tetapi orang yang betul-betul dikenal sebagai hakim yang mengakhiri masa zaman hakim-hakim itu adalah Samuel. Lahirnya Samuel oleh karena sesuatu mujizat, oleh karena doa dari seorang yang bernama Hana. Di pasal yang kedua, setelah Hana menerima jawaban doanya yaitu lahirnya Samuel, maka dia membawa puji-pujian di hadapan Tuhan pada pasal yang kedua. Ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pada pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat 26, berbicara tentang kejahatan anak-anak Eli atau anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, saudara, oleh karena anak-anak Imam Eli yang harusnya sebagai keturunan dari Lewi, itu mereka akan melahirkan keturunan imam, justru Hofni dan Pinehas ini menjadi orang-orang yang tidak menjaga kekudusan serta menghina kekudusan, sehingga Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa Tuhan akan mengangkat seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Samuel. Demikian nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya di pasal 2 ayat 27 hingga ayat ke-36. Pada pasal yang ketiga ayat 1 dan pasal yang keempat ayat 1a hingga pasal 4 ayat 1a, Samuel terpanggil. Dia mendengarkan panggilan Tuhan secara audible di telinganya. Dan sejak pada hari itu tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkan Samuel gugur. Kisah Samuel kemudian berlanjut sebagai seorang tokoh hakim, tokoh nabi yang berjaga-jaga atas bangsa Israel dan menjadi seorang imam yang senantiasa memberikan petunjuk dan suara Tuhan bagi Israel. Pada pasal yang keempat, ayat 1b hingga ayat yang ke-22, kisah tentang tabut Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Demikian garis besar kitab 1 Samuel. Hal yang menarik di sini yang akan saya kupas karena kita tidak bisa mengupas semuanya pada 5 pasal yang setiap hari kita bacakan. Saya tertarik untuk membahas tentang Hana. Hana adalah istri dari Elkana yang kemudian dialah yang melahirkan Samuel. Hana dikenal dengan doanya, saudara. Itu sebabnya hari ini ketika saya mau membagikan firman Tuhan, saya memberikan judul yaitu Hana, seorang pendoa. Seorang yang terkenal dengan doa dari wanita yang bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Doa yang lahir dari iman dan penderitaan, demikian tema yang saya bawakan pada pagi hari ini. Nah, saudara yang diberkati, kita seringkali berkata bahwa doa itu lahir dari iman. Tetapi kisah Hana menjadi sebuah bukti seringkali doa tidak sekedar lahir dari iman, tapi diawali dengan sebuah penderitaan.
Oleh karena penderitaan, Israel berseru-seru kepada Allah dan Tuhan mendengar dan Dia mengutus Musa untuk menyelamatkan Israel. Dan oleh karena penderitaan, bangsa Israel berulang-ulang ketika mereka jatuh di dalam dosa di kitab Hakim-Hakim. Setiap kali mereka berseru, Tuhan datang untuk menolong bangsa Israel. Sekalipun itu menjadi sebuah siklus kejatuhan dari bangsa Israel. Tetapi setiap kali bangsa ini berseru, maka Tuhan selalu mengirimkan penolong bagi bangsa Israel. Demikian pula ketika Ruth dan Naomi berdoa supaya disediakan penebus bagi mereka. Tuhan mendengar doa mereka dan menjawab doa Ruth. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengawali sebuah penyembahan dengan berkata, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia pasti menjawab indah pada waktunya. Yesus mendengar seluruh seruan doamu. Bahkan pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, saudara, tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu bahwa hari ini engkau punya kebutuhan. Tuhan tahu bahwa hari ini engkau memiliki banyak pergumulan. Tetapi adakah orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengarkan? Saudara, seringkali doa yang penuh dengan kuasa justru lahir dari orang-orang yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Mengapa? Karena orang yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan, mereka bersungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh meminta, dan Tuhan menjawab doa mereka. Saudara ini berkati, pernahkah engkau merasakan bahwa engkau seperti hidupmu ada di ujung tanduk? Pada hari itu ketika engkau menyerukan kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya. Barang siapa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Hari ini saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tahu kedalaman hatimu yang paling dalam, sekalipun hamba Tuhan yang bersuara di hadapan pada hari ini tidak mengetahui segala kebutuhanmu. Tapi hari ini Tuhan tahu engkau menangis, Tuhan tahu engkau berseru, Tuhan tahu seperti dalamnya hati Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dalam kesakitan ada kuasa untuk menarik perhatian Tuhan. Tuhan, aku berseru, aku berdoa, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Dan sekalipun Tuhan tidak menjawab, Tuhan memperhitungkan iman. Oleh karena Dia tahu yang terbaik bagimu. Hari ini kita belajar tentang Hana, doa yang lahir dari iman dan juga penderitaan. Besar kuasanya bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saudara, di dalam 1 Samuel 1 firman Tuhan berkisah seperti ini. Seorang pria, seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang asli Efraim. Dia punya 2 istri, yang satu bernama Hana, yang satu bernama Penina. Penina mempunyai anak, Hana tidak mempunyai anak. Setiap tahun, orang Efraim ini setia pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan semesta alam di lokasi tempat yang bernama Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Hari di mana Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak dari Penina yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Sekalipun Elkana mengasihi istrinya yang satu yang bernama Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab ia mandul, Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Penina adalah madunya, berarti Hana adalah istri yang pertama dari Elkana. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Dan madunya itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, ia gelisah.
karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi saudara, ini dia di madu. Di madu aja sudah menyakitkan. Apalagi kalau yang memadu dia itu dengan sengaja menyakiti hatinya. Sekalipun tanpa menyakiti hatinya, ia sudah tersakiti karena madunya ini punya anak. Dibandingkan dia sendiri, Hana, tidak punya anak. Dan karena dia tidak punya anak, madunya semakin menyakiti hatinya. Saudara bayangkan, imagine, suamimu diambil pelakor. Pelakornya hidup bersama denganmu. Pelakornya punya anak. Dan Hana ini tidak punya anak. Dan dia dihina dari tahun ke tahun. Sebagai seorang perempuan, saudara, hati mana yang tidak tersakiti? Diduakan aja sudah sangat sakit. Apalagi dihina, disepelekan, bahkan diperbuat tidak adil oleh Elkana. Saudara, kesakitan seorang perempuan merupakan sakit yang betul-betul menyiksa batin. Orang bisa kena cancer kalau dia sakit hati. Saya berdoa bahwa pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita bukanlah orang-orang yang menjadi korban dari madu atau orang kedua dari pasangan. Saudaranya berkati, dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana adalah pribadi yang lembut, pribadi yang rapuh. Ketika dia disakiti, dia tidak membalas. Ketika dia disakiti, dia tidak mencari suaminya untuk meminta pembelaan dan lain sebagainya. Ayat 8, Elkana adalah suaminya yang menyayangi dia, berkata padanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara yang diberkati, dia memiliki suami yang cukup baik. Tetapi saudara, baik saja tidak cukup. Karena yang perempuan butuhkan itu adalah lelaki yang setia. Jadi di dalam posisi Hana, dia adalah pribadi yang secara mental dia sangat tersakiti. Satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu suci bait Tuhan. Pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia. Saudara, dia datang kepada Tuhan. Saya tidak mendengar dia mengadukan bagaimana madunya menyakiti dia. Tapi yang dia minta, saudara. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, dia bukan sekedar berdoa, tetapi dia bernasar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan tentang nasar Yefta. Bahwa doa dan nasar adalah dua hal yang hampir sama tetapi berbeda. Doa adalah permohonan, tetapi nasar adalah doa yang disertai dengan janji untuk memberikan sesuatu. Nasar bukanlah tuntutan dari Tuhan. Nasar itu adalah inisiatif dari pendoa. Karena nasar itu bukan paksaan. Tetapi jikalau seseorang bernasar, artinya dia mengikatkan janji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Perihal seseorang bernasar itu bukan paksaan daripada Tuhan. Tetapi ketika dia bernasar, Tuhan menuntut untuk dia membayar nasarnya di hadapan Tuhan. Sebab itu Mazmur berkata, bayarlah nasarmu di hadapan Tuhan. Orang Israel sangat mengerti tentang nasar ini. Jadi ketika Hana berdoa, dia bukan sekedar berdoa, tapi dia bernazar. Kalau engkau berikan, maka aku juga akan berikan. Nazar yang lahir dari hati yang suci, dari sebuah permohonan yang benar, bukan seperti nasar Yefta yang buta-buta, tetapi sebuah nasar yang diberikan dengan hati yang tulus ketika dia berjanji kepada Tuhan. Dia berjanji akan menggenapi, dan memang Hana menggenapi. Ayat 14 berkata,
Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Saudara yang diberkati, ketika seseorang dengan pergumulan dan beban dan dosa, orang di luar tidak akan selalu mengerti apa yang kau rasa. Tetapi orang di luar mungkin akan berkata, apa-apaan kamu? Kenapa kamu seperti orang gila? Kenapa kamu seperti orang mabuk? Saudara, apapun yang menjadi beban dan pergumulanmu, orang yang di luar sana tidak akan selalu mengerti. Itu sebabnya doa terbaik adalah pribadi kita dengan Tuhan. Sebab ketika ada orang ketiga yang mendengar, kalau dia orang yang dewasa, dia akan sungguh-sungguh mendukung kita. Tapi kalau dia orang yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan, atau dia orang yang tidak dewasa, dia akan menghina kita. Sekalipun dia adalah pendeta, sekalipun dia adalah imam Lewi. Hari itu Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, aku bukan mabuk, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Doa orang benar tak kau pandang hina ya Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara, hal yang alkitabiah, apabila engkau memiliki banyak pergumulan, ungkapkan seluruh pergumulanmu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Allah yang setia yang mendengarkan doa. Doa orang benar itu berkuasa, saudara. Hari ini ketika engkau memiliki banyak pergumulan, stop bicara ke orang lain. Mungkin stop berbicara bahkan ke hamba Tuhan sekalipun kalau mereka nggak ngerti dengan engkau. Mungkin mereka akan menghina. Dan hari ini kalau engkau berseru kepada Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka Tuhan pasti akan mendengar. Ketika Eli mendengar jawaban dari Hana, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sekali lagi saudara, Hana tidak meminta supaya Tuhan balas itu Penina. Hana tidak minta supaya ketika dia bersaing dengan Penina, Elkana akan melakukan hal yang jahat kepada Penina. No saudara, selalu dan selalu, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, perhatikan cara kita berdoa. Jangan balas jahat dengan jahat. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan memperhitungkan ketulusan seorang Hana. Doa yang lahir bukan sekedar dari iman. Justru di sini Hana tidak beriman, tetapi dia berdoa meminta. Dia tidak klaim, tapi dia meminta. Dia menukarkan dengan nazar. Kalau Tuhan berikan, maka saya berikan. Artinya ini bukan doa yang semata-mata lahir dari iman, tetapi nazar ini berbicara kalau Tuhan berikan maka aku akan berikan. Saudara, doa adalah proses untuk mengenal lebih dalam lagi. Namun satu hal yang kita belajar dari Hana, begitu dia meminta belas kasihan Tuhan yang lahir dari hatinya yang sakit, hatinya penuh dengan penderitaan, Tuhan mendengarkan doanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Saudara, sisi kerendahan hati dari Hana itu betul-betul muncul di sini. Di sini kita belajar, saudara. Kita boleh berdoa, tapi bukankah Dia Tuhan yang melihat hati? Kalau kita sombong, kalau kita meninggikan diri, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kita minta, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tidak layak. Biarlah belas kasihan-Mu turun pada hari ini. Aku berdoa pada hari ini setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan mau mengambil bagian untuk beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Lalu keluarlah perempuan itu. Akhirnya ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sesebuah rahasia yang harus saya katakan di sini saudara, bahwa di ruang doa segala pergumulan apa yang kau ucapkan engkau lepaskan, beban-bebanmu terlepas. Tadinya Hana gak bisa makan, sekarang dia bisa makan. Saudara, kalau engkau hari ini gak bisa makan karena beratnya beban persoalan, ayo ngomong di hadapan Tuhan. Setelah itu engkau pasti bisa makan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah.
di hadapan Tuhan. Orang Israel kalau sujud menyembah bukan seperti kita ya, sujud lalu seperti ini, tapi mereka itu apa istilahnya ya, yadah, telungkup, menyembah, sujud di hadapan Tuhan, merebahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti begini saudara. Kemudian itu tindakan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, jangan biasakan menjadi orang Kristen yang sudah terbiasa berdoa. Apa jadinya kalau orang sudah terbiasa berdoa? Ketika dia sudah terbiasa berdoa di hadapan Tuhan, itu jadi bukan luar biasa lagi, tapi biasa-biasa. Nggak respect, nggak hormat. Jadi seperti air yang mengalir udah kayak ayat hafalan doanya. Tapi kalau kita doa dengan yada, dengan penyembahan, dengan proskuneo, dengan sebuah sikap hati yang menyembah, maka Tuhan berkenan, saudara. Ambil waktu sejenak, beberapa waktu lamanya. Mari kita renungkan bagaimana sikap doa. Orang yang mahir berdoa cenderung sombong dan tidak lagi merendahkan hati. Karena kita sudah hafal cara berdoa. Jangan pakai gaya seperti itu, tapi merendahkan diri. Tenang sejenak dalam Tuhan dan katakan, I need your mercy, Lord God. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Apa yang terjadi, saudara? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Sekali lagi, doa Hana bukan sekedar doa biasa, tetapi doa nazar. Bahwa ketika doa dan nazar itu ada dua hal yang sedikit berbeda. Doa dan nazar sama-sama doa, tetapi doa permintaan. Tapi kalau nazar adalah permintaan dan pemberian kembali kepada Tuhan. Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Hana ketika dia belum cerai susu, dia belum berikan pada anak. Dia belum berikan anaknya kepada Tuhan. Tapi begitu dia cerai susu, dia persembahkan Samuel di hadapan Tuhan. 1 Samuel 2 berkata seperti ini, berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Amin. Dahsyat, luar biasa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, kata Hana. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Seorang Hana ketika dia menerima segala sesuatu, dia mengembalikan pujian syukurnya hanya kepada Tuhan. Amin. Doa yang benar selalu melahirkan sikap yang benar, karakter yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Ayat 18, adapun ketika Hana dan Elkana mempersembahkan Samuel di bait suci, Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli. Adapun Samuel ayat 18 menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Jadi Samuel kecil ini sudah dipakaikan baju imam oleh mamanya. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Luar biasa saudara, anak ini baru lahir langsung dipersembahkan ke bait Tuhan karena Hana
bernasar kepada Tuhan dan dia menggenapinya, dan tiap tahun dia bawa baju itu kepada Samuel. Dia bukan seorang yang egois. Ketika doanya dijawab, dia betul-betul mempersembahkan kepada Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diberikan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Tuhan menggantikan jeripayah Hana. Ketika dia dengan tulus, begitu lahir anaknya, setelah cerai susu, langsung dipersembahkan di rumah Tuhan. Dengan setia, dikunjungi anak yang dibawakan baju efod. Dan satu ketika Tuhan memberkati, langsung 5 anak sekaligus diberikan kepada Hana dan Elkana. Saudara, kesimpulan dari sikap Hana ini. Yang pertama, penderitaan yang mendorong Hana untuk berdoa. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Kadangkala ketika kita happy, kita nggak berdoa. Seringkali dengan penderitaan itu, akhirnya membuat kita dekat dengan Tuhan, membuat kita mencari Tuhan, membuat kita belajar tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Dari sikap hati Hana, kita melihat, kita belajar, dia nggak balas jahat dengan jahat, saudara. Ketika dia mengalami sesuatu yang nggak enak, penderitaan itu membuat ia memutuskan untuk berdoa dengan tulus. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, ingat, orang yang mau berdoa, dia harus lahir dari hati yang mengampuni. Dan Hana melakukan itu, saudara. Dia tidak berdoa dengan membalas kepada Penina, tapi dia berdoa, minta yang dia butuhkan. Jadi saudara kalau mau berdoa, jangan berdoa untuk balas dendam, tapi minta apa yang kau butuhkan. Yang kau butuhkan itu adalah sesuatu yang lebih penting dari sekedar membalas yang jahat dengan jahat. Yang ketiga, saudara, sikap doa dari Hana. Dia tidak sekedar berdoa, melainkan ia bernasar. Karena dia tahu juga apa yang dia minta ini sesuatu yang besar. Nasar itu bukan sesuatu yang harus kita ucapkan. Tetapi jika kita sudah mengeluarkan kata-kata nazar, kita harus menggenapi apa yang kita janjikan. Ia harus melaksanakan, jika tidak ia akan dianggap berdosa, seperti di dalam Ulangan 23 saya pernah bagikan waktu Nasar Yefta. Apabila engkau bernasar pada Tuhan, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allah akan menuntut daripadamu. Sehingga kalau kita tidak lakukan, itu akan menjadi dosa. Apabila kita tidak bernasar, itu tidak menjadi masalah, itu tidak menjadi dosa. Tapi apa yang keluar dari bibirmu harus kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Itu sebabnya, saudara, kalau engkau pernah bernazar kepada Tuhan, Tuhan gak pernah paksa kan? Tuhan gak pernah perintahkan engkau bernasar kan? Itu dorongan dari hatimu. Nasar adalah persembahan yang kita ikat di hadapan Tuhan untuk kita berikan. Dan kalau engkau mengikat itu di hadapan Tuhan, akan menjadi dosa apabila engkau tidak melakukannya. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan, bayar nasarmu ya, saudara, apapun yang engkau janjikan. Yang ketiga, doa Hana tidak egois. Dia nggak meminta untuk menyakiti orang lain, tetapi dia meminta untuk kebaikan, bahkan dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau mau berdoa yang berkenan kepada Tuhan, alangkah lebih baik jangan minta hal untuk keegoisan, kebutuhan pribadi, tetapi sesuatu yang akan kau kembalikan 100 kali lipat kepada Tuhan. Sangat berguna doanya Hana. Yang dia lahirkan dari doanya adalah seorang nabi yang terkenal besar pada waktu itu, Samuel. Bahkan ia dengan tulus mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Ia tidak lupa mengucap syukur dan meninggikan Tuhan. Wow, saudara. Sempurna, perfecto doa dari Hana. Saudara, kalau kita mau belajar kisah tentang doa dari Hana ini jauh dari kesan konsumtif, materialistis, egoistis,
jauh dari kesan semuanya itu dari doa Hana. Orang yang meminta anaknya kemudian dikembalikan menjadi hamba. Doa seperti ini ketika kita meminta dan itu menjadi sebuah perkenanan bagi Tuhan. Ketika Hana berhenti meminta, 5 kali lipat Tuhan berikan. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Lihat bagaimana powerful doa yang berkenan di hadapan Tuhan. As the result, ia beroleh 5 anak lagi, saudara. Amazing, bukan? Yesus menjawab selalu yang terbaik. Mari kita belajar menjadi pendoa yang terbaik. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari penderitaan. Asal benar proses kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan jawab juga indah pada waktunya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya apa? Orang yang berdoa harus penuh dengan hati yang suci, hati yang penuh dengan pengampunan, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apa saja yang kamu minta, itu untuk kebaikan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya doa Hana sangat powerful. Produk dari doa Hana bukan main-main. Seorang nabi besar, Samuel, yang dia tidak pernah membiarkan satupun firman Tuhan gugur oleh karena dia seorang yang taat mendengarkan seluruh firman Tuhan. Saudara-saudara boleh baca di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sejak hari itu dia mendengarkan suara Tuhan, dia semakin besar. Di ayat 19 dikatakan, di dalam 1 Samuel 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa seorang Hana yang lahir dari penderitaan, melahirkan iman, yang kemudian produk dari doanya adalah seorang yang luar biasa, itu Samuel. Saudara, apa yang kita hasilkan dari doa-doa kita? Apakah kita menghasilkan doa-doa yang konsumtif? Apakah kita menghasilkan doa-doa yang materialistis? Atau kita menghasilkan doa-doa yang egoistis? Dan lebih parah lagi, kalau doa yang kita hasilkan adalah doa untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tujuan dari segala sesuatu yang kita selama kita hidup di dunia ini adalah supaya kita menjadi hidup lebih baik. Jangan balas jahat dengan jahat. Jangan egois, jangan konsumtif, jangan materialistis. Tapi berdoalah untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah perubahan, untuk kebaikan, untuk pelayanan, untuk bangsa dan negeri ini. Mungkin di dalam doamu akan melahirkan Samuel akhir zaman. Mungkin itu akan menjadi anak-anakmu. Mungkin itu akan menjadi taburan doamu. Dan engkau akan menuai apabila engkau tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menjawab doa-doamu yang lahir dari iman yang tulus murni. Hai wanita-wanita yang diberkati, sabarlah kalau engkau dalam penderitaan. Naikkanlah doamu dalam permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara engkau. Mari satu dalam doa. Terpujilah Bapa kekal, sumber segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami yang berdoa, kami yang bernasar, biarlah kami memberikan yang terbaik dan kami menggenapi apa yang kami ucapkan di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Segala nasar kami bayar di hadapan Tuhan. Belajar dari Hana
doa yang tidak egois, doa yang tidak balas dengan jahat, doa yang tidak konsumtif, doa yang tidak materialistis, tetapi doa yang tulus. Dan ketika dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri, indah pada waktunya, Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa pada hari ini untuk jemaat kekasih Tuhan yang sakit, apapun yang menjadi doa dan pergumulan mereka, kami berdoa agar mereka menaikkan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi harapan kami, Pak Bapak. Biarlah kami beraktivitas sebagai anak-anak kerajaan dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, siap beraktivitas pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin.